Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas Pendidikan Kimia Internasional 2022 Universitas Negeri Surabaya akan mempresentasikan mengenai materi Statistika as Tool of Science sebagai pemenuhan tugas mata kuliah filsafat. Sebelum membahas materi, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok 1. Yang pertama, Zelinda Fitri dengan NIM akhir 002. Dilanjut dengan Cindy Salsabila dengan NIM akhir 042. Last but not least, Farah Nur Aksan dengan NIM akhir 046. Hari ini kita mempelajari mengenai definisi statistika, kelebihan dan kelemahan statistika, solusi dari kelemahan statistika, contoh penerapan statistika di kimia beserta referensinya. Mari kita bahas lebih dalam agar dapat memahami secara keseluruhan mengenai materi statistika as tool of science. Apa itu statistika? Dari segi ontologi, statistika dapat diartikan sebuah kumpulan bahan keterangan atau data, baik data berupa angka atau yang sering disebut dengan data kuantitatif maupun data berupa bukan angka atau yang sering disebut dengan data kualitatif. Sehingga statistika mempelajari hubungan antar variabel yang ada dalam data dan berusaha menggali makna serta pola yang terkandung di dalamnya. Statistika dapat memandang data sebagai representasi dari fenomena yang dapat dianalisis untuk menemukan kebenaran atau informasi baru yang menggambarkan suatu realitas. Lalu, dari segi epistemologi, Hilbert melihat statistika sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan melalui analisis data dan inferensi statistik, di mana sering kita sebut sebagai pola kesimpulan induktif yang bisa diartikan sebagai pendekatan di mana peneliti menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus yang diperoleh melalui pengamatan atau eksperimen. Statistika sendiri memiliki proses induktif. Yang pertama yaitu mengumpulkan fakta khusus, dan yang kedua yaitu menyusun hipotesis ilmiah atau dugaan maupun prediksi. Dan yang ketiga yaitu mengenai verifikasi dan pengukuran. Dan yang keempat adalah teori dan hukum ilmiah atau teori yang didapat ketika hipotesis yang telah disusun telah terbukti melalui eksperimen atau pengukuran di tahap sebelumnya. Selanjutnya yakni pengertian statistika dari segi aksiologis. Dalam konteks statistika, aksiologi statistika berfokus pada nilai kegunaan dari analisis data. Statistika digunakan pada hampir semua bidang keilmuan saat ini, contohnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, biologi, kimia, fisika, dan lainnya. Dari berbagai bidang tersebut, statistika memiliki nilai dalam hal memberikan informasi yang jelas, akurat, dan berbasis bukti yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dari semua kepentingan bidang yang telah disebutkan. Setelah memahami mengenai pengertian statistika, mari kita lanjut membahas lebih dalam mengenai kelebihan statistika. Yang pertama, statistika memungkinkan analisis data yang objektif, mengurangi bias dalam pengumpulan data, dan menguji hipotesis secara teratur agar dapat menghasilkan kesimpulan yang valid dan akurat. Yang kedua, statistika mampu menyempurnakan bahasa ilmiah dengan menyajikan data dalam bentuk yang jelas dan terstruktur, sehingga memungkinkan komunikasi yang efektif dan pemahaman yang lebih baik tentang temuan ilmiah. Yang ketiga, statistika mampu menggabungkan konsep matematika dan logika untuk dapat menganalisis hubungan antar variabel, serta memperkuat dasar teori ilmiah dan memberikan bukti yang mendukung kesimpulan ilmiah secara sistematis. Baik, maka akan saya lanjutkan dengan kelemahan statistika. Yang pertama ialah statistika bergantung pada kualitas data, dengan artian jika data yang digunakan tidak akurat, lengkap, maupun representatif, maka hasil analisis dapat menyesatkan.
Kelemahan nomor 2 yaitu statistika tidak selalu cocok untuk data kualitatif, yakni karena statistika tradisional yang lebih fokus terhadap data kuantitatif sehingga sulit menganalisis data kualitatif secara langsung. Untuk kelemahan yang ketiga yaitu hasil statistik non-parametrik tidak dapat diekstrapolasikan ke populasi studi seperti pada statistik parametrik. Hal ini dikarenakan statistik non-parametrik mendekati eksperimen dengan sampel kecil dan umumnya membandingkan dua kelompok tertentu. Nah, berdasarkan kelemahan dari sebelumnya, maka solusinya ialah nomor 1 adalah dengan memastikan pengumpulan data tersebut dilakukan secara sistematis menggunakan teknik sampling yang representatif dan juga melakukan data cleaning untuk mengatasi nilai yang tidak valid. Untuk solusi nomor 2, data kualitatif dapat diubah menjadi data kuantitatif melalui kategorisasi untuk memungkinkan analisis statistik, misalnya dengan memberi kode 1, 2, atau 3 kepada hasil wawancara sesuai dengan kategorinya. Untuk solusi nomor 3 yaitu statistik non-parametrik sering digunakan dalam sampel kecil karena fleksibilitasnya. Dengan memperbesar sampel, maka hasil analisisnya akan lebih mewakili populasi secara keseluruhan, misal dengan merancang ukuran sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian dan populasi target. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pada bagian contoh statistik sebagai tool of science. Yang pertama yaitu menggunakan uji t-test untuk membandingkan tekanan darah sebelum dan juga sesudah pemberian obat. Uji t-test adalah metode statistika yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data dan menentukan apakah perbedaan antara kedua kelompok tersebut signifikan secara statistik. Dalam kasus membandingkan tekanan darah sebelum dan juga sesudah pemberian obat, uji t-test berpasangan atau parity test digunakan karena data berasal dari individu yang sama yang diukur dua kali, sebelum dan juga sesudah. Jika hasil menunjukkan perbedaan yang signifikan, ini memberikan bukti bahwa obat efektif dalam menurunkan tekanan darah. Namun, jika tidak signifikan, ini berarti obat mungkin tidak memiliki efek yang nyata dalam konteks tersebut. Selanjutnya yaitu menggunakan analisis T-square untuk melihat hubungan antara prevalensi pendidikan dan juga potensi politik. Analisis T-square digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategorikal. Dalam konteks melihat hubungan antara tingkat pendidikan dan preferensi politik, analisis T-square dapat mengevaluasi apakah distribusi preferensi politik berbeda secara signifikan berdasarkan tingkat pendidikan. Jika uji menunjukkan hubungan signifikan, berarti preferensi politik kemungkinan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Misalnya, individu dengan pendidikan tinggi lebih cenderung memilih preferensi C. Namun, jika tidak signifikan, berarti tingkat pendidikan tidak berpengaruh pada preferensi politik dalam data tersebut. Untuk contoh yang ketiga, yaitu menggunakan analisis kontrol kualitas atau control chart untuk menganalisis kesesuaian produk. Analisis kontrol kualitas menggunakan control chart atau diagram kendali adalah metode statistika untuk memantau dan mengendalikan proses produksi. Ini digunakan untuk menentukan apakah suatu produk berada dalam kendali statistik atau apakah ada variasi yang disebabkan oleh faktor khusus atau special cause yang memerlukan tindakan. Jika semua data berada dalam UCL dan juga LCL, proses dianggap dalam kendali. Namun, jika ada data di luar batas kendali atau ada pola tertentu, misalnya tren naik atau turun, ini menunjukkan adanya masalah dalam proses. Selanjutnya yaitu studi tentang evaluasi pendidikan, pembelajaran menggunakan analisis ANOVA dan juga UGT. UGT atau Independent Sample Test digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok independen. Contoh kasusnya yaitu ingin mengevaluasi apakah metode pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning lebih efektif daripada pembelajaran konvensional dalam meningkatkan nilai ujian matematika. Hasil menunjukkan metode berbasis proyek memiliki rata-rata nilai yang lebih tinggi, metode ini dianggap lebih efektif. Contoh selanjutnya yaitu ANOVA atau Analysis of Variance digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok. Contoh kasusnya yaitu ingin mengevaluasi apakah ada perbedaan efektivitas antara tiga metode pembelajaran. Kesimpulannya, jika hasil ANOVA menunjukkan metode berbasis diskusi lebih efektif daripada metode lain, maka metode ini direkomendasikan. Namun, jika tidak ada perbedaan yang signifikan, metode manapun dapat digunakan sesuai preferensi. Untuk contoh yang terakhir, yaitu menggunakan analisis error propagation untuk menghitung ketidakpastian dalam pengukuran kecepatan cahaya. Analisis error propagation adalah metode untuk menghitung ketidakpastian dalam hasil pengukuran yang diperoleh dari kombinasi beberapa variabel yang memiliki ketidakpastian masing-masing dalam pengukuran kecepatan cahaya.
Selanjutnya adalah contoh dari bidang kimia, di mana statistika dapat menerangkan kinerja dari uji akurasi sampel. Dari gambar di atas terdapat 6 buah labu ukur, di mana setiap labu ukur berisi 25 ml sampel. Kemudian, ke dalam labu ukur dilakukan spike menggunakan standar analit, akan tetapi spike yang dipakai itu berbeda. Makin ke kanan, konsentrasinya makin naik. Dan untuk labu ukur yang pertama, kita tidak menambahkan apa-apa, melainkan hanyalah sampel. Kemudian, untuk labu ukur kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, kita beri manipulasi sesuai dengan instruksi kerja. Dan akan muncul hasil uji atau responnya didapat dari keenam labu ukur itu. Lalu diplotkan terhadap konsentrasi standar yang ditambahkan atau terhadap nilai spike yang masuk ke dalam tiap labu ukur tersebut. Sehingga akan diperoleh respon atau hasil uji yang makin ke kanan makin naik. Namun, satu hal apa yang didapatkan dari labu ukur pertama tidak dimasukkan ke dalam kurva. Nilai absorbansi atau nilai luas puncak dari labu ukur pertama tidak dimasukkan pada kurva. Setelah garis regresi ditarik dan diekstrapolasi sampai memotong sumbu X, yaitu konsentrasi standar yang ditambahkan, maka akan ada perpotongan antara garis regresi dengan sumbu X dan jarak ini bernilai negatif. Lalu kami beri tanda absolut pada nilai negatif tersebut dan semestinya apa yang didapat di sini harus sama dengan apa yang kita peroleh dari labu ukur yang pertama. Jadi, apabila melalui uji t-test nilai keduanya, apakah itu respon ataupun konsentrasi dari labu takar pertama yang tidak dimasukkan kepada kurva dengan nilai yang diperoleh dari hasil ekstrapolasi garis regresi dan perpotongan antar sumbu X dengan ekstrapolasi tadi, kalau itu diperbandingkan dan nilai keduanya tidak berbeda nyata, maka metode yang sedang divalidasi dapat disimpulkan akurat. Dalam hasil melalui uji T tersebut, kita ketahui harus selalu ada minimal 3 data. Dengan demikian, ini yang dapat digambarkan dalam spike, di mana satu data, satu pasang, padahal harus dibuat percobaan seperti ini 2 kali lagi. Dengan demikian kita mendapatkan 3 pasangan data dari nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran pada labu pertama dengan hasil ekstrapolasi garis lurus terhadap sumbu X. Sehingga fungsi dari statistika di kimia adalah menggambarkan keakuratan suatu alat. Dari contoh yang telah dijelaskan, statistika dapat menyimpulkan suatu alat yang digunakan atau suatu praktikum yang dilakukan apakah sudah akurat atau belum. Selanjutnya, ini adalah referensi yang kita gunakan. Cukup sekian video dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.